Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Eksplorasi Sejarah. Di tahun 68 Masehi, Kaisar Nero meninggal dunia, meninggalkan kekosongan di tahta Kekaisaran Romawi. Nero berasal dari dinasti Julio Claudian, yaitu dinasti dari Kaisar Agustus, sang pendiri Kekaisaran Romawi. Berawal dari Agustus, kemudian Tiberius, Caligula, Claudius, dan Nero merupakan anggota dari dinasti ini. Tapi setelah kematian Nero, dinasti Julio Claudian berakhir karena Nero tidak memiliki anak yang bisa melanjutkan tahtanya sebagai Kaisar Romawi. Dan seperti yang disebutkan sebelumnya, hal ini membuat tahta Romawi menjadi kosong, menyebabkan beberapa jenderal dan politikus Romawi saling memperebutkan tahta itu. Maka di tahun 69 Masehi, terjadilah peristiwa perang saudara di Kekaisaran yang disebut sebagai The Year of the Four Emperor atau Tahun 4 Kaisar. Mendapatkan namanya karena hanya dalam periode 1 tahun itu, tahun 69 Masehi, terdapat 4 kaisar Romawi yang berkuasa dan digulingkan satu demi satu. 4 kaisar ini secara berturut-turut bernama Galba, Otto, Vitellius, dan Vespasian. Mereka adalah petinggi di dalam pemerintahan Romawi yang saling berperang untuk memperebutkan dan mempertahankan posisi mereka sebagai kaisar Romawi, menjerumuskan Kekaisaran Romawi ke dalam perang saudara. Perang saudara paling pertama yang terjadi di dalam kekaisaran sejak kekuasaan Kaisar Agustus. Pemerintahan Kaisar Nero pada awalnya berjalan dengan baik. Tapi lambat laun Nero tumbuh menjadi kaisar yang kejam dan sangat dibenci oleh rakyatnya. Karena itu pemberontakan pun terjadi di mana-mana. Yang paling besar adalah pemberontakan Gubernur Julius Vindex di tahun 68 Masehi. Meskipun pemberontakan itu gagal karena gugurnya Julius Vindex, tapi para petinggi kekaisaran memanfaatkan kekacauan itu untuk menggulingkan Nero. Sebelum Julius Vindex gugur di medan perang, ia sempat meminta bantuan seorang bernama Galba untuk memberontak kepada Nero. Nama lengkap Galba adalah Servius Sulpicius Galba. Ia adalah seorang gubernur dari provinsi Hispania Tarraconensis, sebuah provinsi Romawi di wilayah Spanyol. Galba adalah seorang pria tua yang telah menjadi politikus Romawi sepanjang hidupnya. Berusia 69 tahun dan terlahir ketika Kaisar Agustus masih berkuasa di atas tahta Kekaisaran Romawi. Terlahir dari keluarga bangsawan, Galba telah familiar dengan ranah politik Romawi yang cenderung kejam dan tanpa ampun. Memulai karirnya sebagai anggota Senat, Galba akan terus dipromosikan karena kerja kerasnya, menjabat sebagai gubernur di berbagai provinsi Romawi. Galba dikenal sebagai orang yang keras, menjunjung tinggi disiplin, dan terlalu kaku di setiap kebijakannya. Beberapa orang menganggap sikap keras Galba ini sebagai tindakan yang tiran, hal yang akan menjadi kelemahan terbesarnya nanti. Karena sifatnya ini, Galba sangat membenci Kaisar Nero yang dianggapnya sebagai kaisar yang pemalas, lemah, dan tidak pantas memiliki tahtanya itu. Karena itulah ketika Julius Vindex mengundang Galba untuk memberontak bersama melawan Nero, ia menerima tawaran tersebut. Meski Vindex akan gugur tidak lama setelah itu, para petinggi di pemerintahan, terutama anggota Senat, memutuskan untuk menggusur Nero dari tampuk kekuasaan. Tidak lama setelah pemberontakan dan kematian Julius Vindex, Senat Roma mendeklarasikan Nero sebagai musuh publik dan pengkhianat negara. Nero yang mendengar kabar itu kemudian memutuskan untuk bunuh diri, berpikir lebih baik mati dengan tangannya sendiri daripada dieksekusi. Setelah mendengar berita tentang kematian Nero, anggota Senat dengan sigap dan secara resmi mengangkat Galba sebagai Kaisar Romawi, menjadi Kaisar ke-6 Romawi dan penerus Nero. Galba saat itu masih berada di Spanyol ketika mendengar kabar tentang kematian Nero dan kenaikannya sebagai Kaisar Romawi. Ia perlu menghabiskan beberapa waktu untuk mengamankan keadaan di provinsinya sebelum melakukan perjalanan ke kota Roma untuk memulai pemerintahannya. Galba juga membawa salah satu sekutu terdekatnya yang bernama Otto. Otto merupakan gubernur dari provinsi Lusitania,
salah satu provinsi Romawi yang terletak di Spanyol juga. Galba menggunakan nama regnal Imperator Servius Galba Kaisar Augustus dan resmi menjabat sebagai Kaisar Romawi pada tanggal 8 Juni 68 Masehi. Sebagai seorang kaisar, Galba pada awalnya diterima dengan baik oleh rakyat Roma karena mereka menganggap Galba sebagai paktua yang bijak, mengharapkan reformasi dan kedamaian bagi kekaisaran setelah pemerintahan Nero. Tapi sayangnya harapan mereka akan hancur. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Galba bukanlah paktua bijak yang diharapkan orang. Ia adalah seorang yang keras dalam memerintah dan sangatlah tidak fleksibel di dalam mengambil keputusan. Galba kadang menghukum keras tentara legiun yang melanggar peraturan kecil dengan alasan untuk memperkuat disiplin mereka. Galba juga sempat melakukan pemusnahan massal atas sekutu Nero yang mendukungnya selama masa pemerintahannya. Masalahnya, Galba tidaklah melakukan sidang dan penyelidikan dengan teliti dan seksama. Karena itu, meskipun kecil hubungan mereka dengan Nero, Galba akan tetap memberikan mereka hukuman mati. Hukuman mati ini bahkan dilakukan tanpa pengadilan yang sah. Selain dari itu, Galba juga sering menyita properti warga Romawi, baik itu uang ataupun tanah, dan bahkan menolak untuk membayar upah bagi pengawal praetorian, pengawal pribadinya Kaisar Romawi. Dan lebih parahnya lagi, Galba bahkan gagal untuk mempekerjakan orang-orang yang kompeten dan sering mengangkat koruptor dan politikus yang tidak becus untuk menjalankan pemerintahannya. Maka tidaklah mengejutkan kalau hanya dalam beberapa bulan saja, Galba telah memiliki banyak musuh dan dianggap sebagai kaisar yang tidak jauh berbeda dari Nero. Pemerintahan Galba mencapai puncaknya di tanggal 1 Januari tahun 69 Masehi, di mana sebuah tentara legiun Romawi yang bertugas di Germania menolak untuk memberikan sumpah pengabdian kepada Kaisar Galba dan melakukan pemberontakan. Para tentara legiun ini mengangkat gubernur mereka sendiri yang bernama Aulus Vitellius sebagai kaisar baru. Hal yang sangatlah ironis karena Aulus Vitellius adalah salah satu koruptor dan politikus tidak becus yang dipekerjakan Galba untuk menjadi gubernur di wilayah Germania itu. Kini keputusan Galba untuk mempekerjakan Vitellius telah menggigit tangannya sendiri. Ketika Galba mendengar kabar tentang pemberontakan ini, ia tentu saja menjadi panik dan membuat keputusan ceroboh paling terakhir di dalam pemerintahannya. Ia menjadikan seorang senator muda bernama Lucius sebagai anak angkatnya serta penerus tahtanya. Hal ini membuat marah banyak orang, termasuk Gubernur Otho, sekutu Galba yang ia bawa dari Spanyol. Otto pada awalnya menganggap dirinya sebagai penerus Galba karena hubungan dekat mereka. Tapi setelah melihat kalau dirinya tidak akan menjadi kaisar penerus Galba, Otho memutuskan untuk mengkhianati Galba. Ia menyuap pengawal praetorian yang upah mereka belum dibayar itu untuk membunuh Kaisar Galba dan anak angkatnya Lucius. Akhirnya di tanggal 15 Januari 69 Masehi, pengawal praetorian membunuh Kaisar Galba dan Lucius ketika mereka berada di Forum Romawi, tepat di muka penduduk Roma. Kaisar Galba meninggal setelah berkuasa selama 7 bulan saja. Tahtanya itu akan direbut oleh Otto. Marcus Salvius Otto adalah seorang bangsawan dari bangsa Etruskan, salah satu bangsa pertama yang ditaklukkan oleh Romawi ratusan tahun sebelumnya. Dan sama seperti sebagian besar anak bangsawan lainnya, Otto telah familiar dengan dunia perpolitikan Romawi. Ayahnya sebelumnya telah diangkat menjadi bagian dari golongan patrisia, golongan bangsawan paling berpengaruh di Roma oleh Kaisar Claudius. Otto menikah dengan seorang wanita bernama Poppaea Sabina. Tapi sayangnya bagi Otto, ketika Kaisar Nero naik tahta, ia merayu dan memulai hubungan perselingkuhan dengan Poppaea Sabina. Saat hubungan mereka semakin dekat, Nero memaksa Otto untuk menceraikan Poppaea Sabina agar ia bisa menikah dengannya. Tidak hanya itu saja, Nero juga mengasingkan Otto dengan memberikan posisi gubernur Provinsi Lusitania, salah satu provinsi terpencil di Kekaisaran. Maka sejak itulah Otto telah memegang dendam membara kepada Nero.
Maka ketika Galba memberontak kepada Nero, ia memutuskan untuk beraliansi dengan Galba agar bisa menggulingkan Nero. Tapi Otto juga memiliki ambisinya sendiri. Otto berharap dengan bergabung bersama Galba, ia bisa menjadi penerusnya dan akhirnya menjadi kaisar itu sendiri. Sebuah posisi yang sangat diidam-idamkan oleh para bangsawan Romawi, yang bahkan semakin membesar setelah kematian Nero. Ketika Galba telah menjabat sebagai kaisar dan tumbuh semakin tidak disukai oleh rakyat Roma, Otto dengan bijak menjauhkan diri dari Galba, agar tidak diasosiasikan dengannya setelah ia menjadi kaisar nanti. Tapi impian Otto untuk menjadi kaisar akan hancur ketika Galba mengangkat Lucius sebagai penerusnya dan bukan dirinya. Merasa tersinggung dan terancam atas keputusan Galba ini, Otto dan pengawal Praetorian membunuh Galba dan Lucius, kemudian mengambil tahta Kaisar Romawi untuk dirinya sendiri. Senat Roma mengakui klaimnya dan secara resmi mengangkat Otto sebagai Kaisar Romawi pada tanggal 15 Januari 69 Masehi, di hari yang sama setelah ia membunuh Galba. Otto menggunakan nama Imperator Marcus Otho Kaisar Augustus sebagai nama regnalnya. Ia memulai pemerintahannya dengan membatalkan semua kebijakan Galba, kemudian memberikan penghargaan kepada orang yang mendukungnya sebagai kaisar. Otho juga membuka kembali pertandingan gladiator demi memuaskan rakyat Roma. Ancaman terbesar atas pemerintahan Kaisar Otto adalah pemberontakan Legiun Germania dan Gubernur Aulus Vitellius, yang sebelumnya memberontak terhadap pemerintahan Galba. Otto berharap dengan kematian Galba, Vitellius akan menghentikan pemberontakannya itu. Ia bahkan mengirim surat kepada Vitellius dan memintanya untuk berunding demi bisa mencapai perdamaian. Sayangnya bagi Otto, Vitellius menolak tawaran itu. Vitellius membawa pasukan legionnya ke kota Roma untuk menggulingkan Otto. Tidak punya pilihan lain, Otto mengumpulkan pasukannya sendiri untuk melawan Vitellius. Pada awalnya, peperangan dengan Vitellius berjalan dengan baik, tapi pasukan Otto akan mengalami kekalahan telak pada pertempuran Bedriacum. Setelah pertempuran itu, Otto membuat sebuah keputusan yang dianggap sangatlah terhormat bagi orang-orang Roma pada saat itu. Demi menghentikan perang saudara ini dengan cepat dan tanpa pertumpahan darah yang berkelanjutan, Kaisar Otto memutuskan untuk membunuh dirinya sendiri, menyerahkan tahtanya secara sukarela kepada Vitellius agar tentara Romawi saling tidak membunuh satu sama lain. Pada pidato perpisahannya, Otto berkata, lebih adil untuk mengorbankan satu demi semua daripada semua demi satu. Otto meninggal di tanggal 16 April 69 Masehi, hanya 91 hari berkuasa. Aulus Vitellius diangkat menjadi kaisar selanjutnya di tanggal 16 April 69 Masehi, hari yang sama setelah kematian Otto. Ia menggunakan nama regnal Aulus Vitellius Germanicus Imperator Augustus. Untuk ketiga kalinya, tahta Kaisar Romawi telah berganti tangan di tahun 69 Masehi. Kaisar Vitellius terkenal dengan sifatnya yang korup, boros, dan egois. Ia adalah seorang politikus yang tidak kompeten dan hanya mendapat jabatannya karena ia bisa dengan lincah mencari muka dan menjilat kaki kaisar-kaisar Romawi. Dunia Romawi sangatlah terkejut ketika Kaisar Galba menunjuk Vitellius sebagai gubernur di provinsi Germania. Mereka berpikir kalau Vitellius tidak lama akan mengkhianati Galba. Dan benarlah pemikiran mereka itu, karena setelah ditunjuk menjadi gubernur, ia mendapat dukungan dari tentara legiun Romawi di Germania untuk mengangkat dirinya sendiri sebagai kaisar, memberontak terhadap pemerintahan Galba. Vitellius kemudian membawa tentaranya ke kota Roma untuk menggulingkan Galba. Tapi mendekati kota Roma, bukannya Galba yang mereka lawan, tapi Kaisar Otto, di mana Vitellius dan tentaranya berhasil memenangkan peperangan dengan Otto setelah Otto melakukan bunuh diri. Vitellius memulai kekuasaannya dengan melakukan perayaan besar-besaran. Ia memberikan suap kepada politikus untuk membeli kesetiaan mereka. Vitellius juga terkenal sebagai kaisar yang rakus, di mana ia menggunakan uang negara untuk mengadakan perjamuan dan merayakan parade militer besar-besaran untuk merayakan kenaikan tahtanya.
Konsekuensinya adalah keuangan negara dengan cepat menjadi kosong karena perayaan-perayaan massal yang dilakukan Vitellius ini. Di sini muncullah satu orang yang akan merebut tahta Vitellius. Orang itu bernama Titus Flavius Vespasianus. Vespasianus adalah jenderal dari Legiun Romawi serta gubernur dari provinsi Judea. Ia diangkat ke posisi itu oleh Kaisar Nero. Provinsi Judea di saat itu dihuni oleh kaum Yahudi, di mana mereka memberontak atas kekaisaran Romawi dan Kaisar Nero setelah ia membajak dan menjarah kuil mereka. Ketika Kaisar Nero meninggal dan perebutan tahta terjadi di barat, konflik antara Roma dan Yahudi masih berlangsung di Judea. Dengan Vespasianus sebagai jenderal di pihak Roma, memimpin tentara Romawi melawan pemberontakan kaum Yahudi ini. Ketika Vitellius naik tahta menjadi kaisar, sebagian besar provinsi dan tentara Legiun Romawi di wilayah timur tidak mau mengakui kekuasaan Vitellius. Karena itu, banyak dari mereka mengangkat jenderal terkenal dan terdekat mereka sendiri. Orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Gubernur Jenderal Vespasianus. Vespasianus tentu saja menerima pengangkatan rakyat timur Romawi ini. Selain itu, beberapa legiun Romawi di provinsi Raetia dan Moesia juga berpihak kepada Vespasianus. Vespasianus sendiri menyerahkan kendali tentara Romawi yang masih melawan Yahudi itu ke tangan anaknya, Titus, dan pergi ke kota Alexandria di Mesir untuk mengontrol persediaan pangan. Sementara itu, tentaranya Vespasianus yang dipimpin oleh Jenderal Marcus Antonius Primus pergi ke kota Roma untuk menggulingkan Vitellius. Pasukan Jenderal Marcus bertemu dengan pasukan Vitellius di pertempuran kedua Bedriacum, di mana pasukan Vitellius mengalami kekalahan telak. Vitellius tentu saja panik setelah mendengar kabar kekalahannya. Ia dengan putus asa memohon dan menyuap berbagai jenderal dan politikus untuk membantunya. Tapi tidak ada yang mau menerima suapan itu lagi, karena mereka tahu kalau waktu pemerintahan Vitellius telah habis. Karena tentara Vespasianus kini sedang dalam perjalanan ke kota Roma untuk menggusur Vitellius. Tentara Vespasianus tiba di kota Roma pada tanggal 20 Desember 69 Masehi, di mana setelah mengalahkan perlawanan yang tersisa, mereka menangkap Kaisar Vitellius kemudian membunuhnya di depan umum. Keesokan harinya, tanggal 21 Desember 69 Masehi, anggota Senat Roma dengan resmi mengangkat Vespasianus sebagai kaisar selanjutnya. Vespasianus yang saat itu masih berada di Mesir, jauh dari konflik perebutan tahta. Vespasianus adalah kaisar keempat dan terakhir yang naik tahta di tahun 69 Masehi, konflik yang disebut sebagai tahun 4 kaisar ini. Dengan begitu, berakhirlah pembahasan singkat kita tentang periode perang saudara pertama Kekaisaran Romawi ini. Saya akan membahas tentang pemerintahan Kaisar Vespasianus di video berikutnya. Terima kasih telah menonton, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.